berbagai topik menarik dikupas dalam Dialog Hari Ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini saya Tika Amsar masih melanjutkan kebersamaan dengan Anda di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 kita akan masuk di program Dialog DLHK kerjasama Suara Sidoarjo dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Nah, pagi ini di studio saya juga sudah kedatangan tamu. Saya bersama dengan Bapak Insinyur Sigit Setiawan selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tika. Selamat datang di studio barunya Suara Sidoarjo. Suasana segar. Suasana segar ya. Ini memang terinspirasi juga dari Pak Sigit yang selalu mensuarakan tentang go green gitu ya kan. Dan juga Buluh juga. Selamat datang Buluh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali. Saya baru kali ini melihat suasana ternyata tampil beda, lebih segar. Lebih segar ya. Gitu. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan untuk Buluh dan juga Pak Sigit. Pagi ini sahabat bersama Pak Sigit kita juga ada Ibu Luh Yuni Areni, SHMH, Kepala Bidang Penaatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Nah, hari ini nanti kita akan berbincang tentang sebuah aplikasi yang ini dibuat ya oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo. Apakah itu? Nah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Sigit ya. Karena ada aplikasi E-Link. E-Link ini apa? Nanti kita tanyakan langsung bersama dengan Pak Sigit ya. Pak, ini kalau bersama dengan Pak Sigit ini loh yang kita suka. Selalu ada inovasi-inovasi baru yang dihadirkan, terutama juga dalam sisi teknologi. Apa sih Pak untuk kali ini yang dihadirkan oleh DLHK Sidoarjo sendiri? Ya, Mbak Tika dan sahabat Suara Sidoarjo, di awal tahun 2020 yang lalu saya talkshow dengan Mbak Tika di sini juga memang saya sampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup ini sering menerima keluhan-keluhan tentang pencemaran lingkungan di Kabupaten Sidoarjo. Tapi seringkali kami ini agak terlambat menyikapi atau mungkin laporan yang masuk ke kami juga agak terlambat. Ini berdampak pada akhirnya banyak pencemaran itu mungkin kesannya dibiarkan, kemudian kami responnya kurang cepat, atau mungkin terkesan dilewatkan begitu saja. Nah, hal-hal ini yang coba kami evaluasi di internal kami. Bagaimana kami bisa menyikapi? Yang pertama, segera kita tahu bahwa ada pencemaran, jadi artinya dari sisi mengetahuinya lebih awal, lebih cepat gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kami bisa cepat menyikapi, menindaklanjuti, dan yang ketiga tentunya supaya di masyarakat ini betul-betul bahwa kami ini ada, Dinas Lingkungan Hidup ini ada. Tiga hal ini kemudian bersama teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup bisa kami rumuskan. Memang kita butuh sebuah media atau aplikasi yang masyarakat ini mudah melaporkan. Kemudian kami juga mudah menindaklanjuti. Nah, kemudian yang ketiga adalah memang masyarakat juga merasakan ini segera ditindaklanjuti dan masyarakat segera merasakan manfaatnya. Jadi seringkali begini, misalkan kami Buluh ini sering menerima laporan ada pencemaran di badan air, misalnya airnya warnanya kuning di sungai mana, kadang-kadang cuma ditampilkan fotonya aja di Kecamatan Sedati. Tapi kemudian kami kalau begitu menerima laporan, kami kan sulit mengidentifikasi ini saluran di mana, sedati yang mana, dan titiknya di mana. Misalkan saluran kan panjangnya sekian kilo gitu. Nah ini di Kecamatan Sedati kan juga panjang lah. Kalau kami terlambat atau lama mengidentifikasi, akhirnya kami juga lama menindaklanjuti. Nah ini yang kemudian di dalam aplikasi itu memang bisa dirumuskan, artinya begitu tahu titik pencemarannya, dilaporkan, kemudian keluarlah
GPS-nya, koordinatnya lokasi tersebut. Sehingga kalau ini laporan ini masuk ke kami juga cepat mudah mengetahui, oh lokasinya di titik sana. Sehingga menujunya ini kami juga lebih cepat. Lebih cepat Artinya itu. Karena terus terang memang pencemaran ini kadang-kadang ada yang berlangsung lama, ada yang berlangsung sesaat aja. Jadi kalau sekarang dilaporkan ditindaklanjuti besok mungkin sudah hilang. Nah ini yang artinya itu yang memang perlu juga tindak lanjut yang cepat. Jadi dengan aplikasi ini kami berharap memang tugas kami dalam menanggapi laporan masyarakat ini bisa lebih cepat, dan yang tentunya bagi masyarakat juga masyarakat ini merasa bahwa laporan saya ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kira-kira begitu, Mbak. Oke. Nama aplikasinya? Nama aplikasinya kesepakatan bersama kami di teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup. Sebenarnya ada beberapa nama sih sebetulnya. Karena terus terang aplikasi ini bukan karena saya pribadi, tapi ini aplikasi kita bersama di Dinas Lingkungan Hidup. Ada beberapa nama yang muncul, kemudian kesepakatan bersama dari teman-teman ini, namanya E-Link. E itu elektronik, link itu lingkungan. Jadi ini artinya pelaporan tentang lingkungan yang bisa dilakukan secara elektronik. Dan bahasa Jawanya eling itu ingat. Jadi kalau nemukan sesuatu eling, eling DLHK gitu. Artinya ini yang harapan kami masyarakat juga lebih familiar dengan. Kami memang merumuskan kalau bisa namanya yang mudah. Terdiri 2 kata tapi spellingnya juga mudah lah, artinya bahwa orang mengingatnya mudah. Kalau terlalu panjang juga orang juga kurang begitu familiar. Makanya ini dengan nama itu, ini rumusan bersama bukan dari saya, itu rumusan teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup. Oke, baik. Ada aplikasi E-Link namanya ya Pak ya, dan apa saja ini kalau kita itu diunduh di Play Store ya Pak Sigit ya? Betul, di Play Store. Jadi sejak kemarin memang sudah kami proses administrasinya di Play Store. Cuma mungkin masih proses nggak tahu, mudah-mudahan sekarang sudah selesai. Jadi proses ininya verifikasi dari via Play Store-nya. Ya. Jadi kemarin sudah proses. Mudah-mudahan tidak ada hambatan untuk segera bisa kita launching. Apa saja yang ada di E-Link ini? Untuk pilihan-pilihan menunya yang bisa digunakan di E-Link ini Pak? Ya, jadi sebetulnya ini memang terkait dengan tugas-tugas Dinas Lingkungan Hidup. Jadi artinya bahwa semua bidang atau semua hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat yang menjadi tugas kami ada di sana. Jadi yang pertama mungkin kaitannya PJU padam, kaitannya mungkin ada pohon tumbang, kemudian juga ada mungkin pembuangan sampah liar, mungkin ada pencemaran udara, atau mungkin masyarakat terganggu dengan bau sesuatu. Masyarakat ini, ada pabrik ini yang mengeluarkan bau yang nggak nyaman, itu bisa dilaporkan. Kemudian pencemaran air di badan air. Nanti mungkin secara detail Buluh yang akan mengomandani tentang aplikasi ini. Tentunya nanti Buluh yang akan menjelaskan lebih jauh bagaimana menyikapi laporan-laporan masyarakat ini yang masuk di dalam aplikasi E-Link. Aplikasi E-Link ini. Silakan Buluh. Terima kasih Mbak Tika, Pak Sigit mohon izin. Mungkin terkait dengan aplikasi ini, karena ini adalah aplikasi laporan tindak lanjut pengaduan pencemaran lingkungan hidup. Kalau pencemaran lingkungan hidup itu kan macam-macam ya. Seperti disampaikan Pak Sigit tadi, karena kita ini atas nama DLHK, jadi sesuai tupoksi kami di DLHK itu ada pengaduan tentang seperti yang Bapak Sigit sampaikan tadi, ada pohon tumbang, terus lampu PJU mati, seperti itu. Terus ada pembakaran sampah, biasanya seperti itu sering. Terus ada pembuangan sampah liar di sungai atau di mana. Terus mungkin yang lebih pencemaran lingkungan, misalnya ada sungai atau badan air berwarna merah, gitu. Kita kan harus nggak tahu, kita harus pikiran kita baru menduga-dugaan. Kita juga tidak boleh, ini ternyata yang ini adalah perusahaan A, enggak seperti itu. Jadi harus kita lakukan verifikasi. Jadi kira-kira siapa sih, mungkin dengan adanya aplikasi ini jadi kita lebih cepat intinya menindaklanjuti. Walaupun nanti akhirnya kami akan tidak pernah diam nantinya, karena ini kan sudah melalui online ya. Jadi setiap saat pun dia dimanapun berada bisa melaporkan ke kami. Kami di DLHK juga memiliki tim, karena ini ada beberapa bidang. Nanti tim ini operator awal yang utama itu nanti
pengaduan tentang ini, nanti masuk ke bidang mana gitu. Misalnya tentang pembakaran sampah, nanti masuknya ke bidang kebersihan. Terus terkait dengan pohon tumbang atau PJU mati atau seperti apa, itu ada di bidang PPJU. Terus kalau terkait dengan adanya pencemaran udara atau pencemaran air akibat dari ulah industri, mungkin dugaannya seperti itu, nanti bisa ke bidang saya. Jadi nanti operator yang pertama itu yang mengendalikan ini nih masuk ke mana gitu. Jadi supaya kita juga ternyata ini ada di bidang kami, seperti itu sih. Oke. Mungkin itu Mbak Tika. Iya. Baik, jadi segala permasalahan terkait PJU dan pencemaran lingkungan ini bisa dilaporkan dengan cepat, lebih tepat juga dengan menggunakan e-Link ini tadi ya. Nah, itu berarti memang nanti juga akan ada datanya ya, Bu, dari pengadu itu. Ada, karena dia nanti data dulu menginputkan nama terus nik. Oh, pakai nik juga ya, Bu ya. Jadi akhirnya nanti sudah ada abal-abal misalnya, karena dia juga harus memiliki HP Android gitu. Karena kan harus Play Store ya. Terus dia posisinya itu di mana? Jadi kadang kita seperti Pak Sigit sampaikan di awal, kadang dia ngirim ini terus di mana, ini kan luas. Misalnya di kecamatan Balung Bendo sebelah mana, sungai juga kan panjang. Jadi kalau misalnya dengan itu dia bisa mengupload pencemaran tuh ada di sini, jadi foto terus diupload, kita bisa segera tindak lanjut. Oke. Jadi untuk mempermudah dan mempercepat gitu aja sih. Baik. Iya, berarti memang kalau selama ini ada ya, Bu, pengaduan yang istilahnya itu akhirnya jadi tidak bisa dipercaya gitu ya, Bu ya, kayak abal-abal gitu ya, Bu ya. Ada pernah kejadian sih, tapi akhirnya memang kalau kita melakukan pengaduan itu pasti kita kolonun ke wilayah kan, ke desa yang memiliki wilayah. Jadi kita karena ini kan tapi kadang pengaduan itu desa nggak mengetahui juga, ini orang nggak ini, seperti itu. Ternyata ini hanya pingin cari ini aja, padahal iseng itu nggak atau ada apa itu ya. Gitu. Jadi harus menginputkan nama dan nik ya, Bu, saat menggunakan aplikasi e-Link ini tadi ya di awal ya. Baik sahabat, pagi ini kita membahas tentang aplikasi e-Link dari DLHK Sidoarjo. Anda yang ingin bergabung juga silakan bisa WhatsApp ya di 0821 3264109, atau yang sedang nonton juga di YouTube Suara Sidoarjo Live. Pagi ini bisa tinggalkan pertanyaannya di kolom chat ya, yang sedang menyaksikan juga, yang sedang nonton di Facebook Suara Sidoarjo Live bisa inbox juga ya, atau streaming di www.suarasidoarjo.id. Ada bisa bergabung, tapi saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. News, talk, and music hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Waduh, alon-alon Cak. Aku kok nabrak-nabrak. Sorry, arep ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli. Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ, atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman e-KTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa, atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTPL, dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akta kelahiran, KTP, dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4, dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akta kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan, atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id, atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispenduk Capil Sidoarjo, atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo tibanya gak ruwet. Gampang kan? Ya wis, mulya. Lo kok diusir? HP umbah-umbah, helm tak umbah. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata
kata cinta. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 mulai berlaku efektif. Berisi tentang pengendalian aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini berlaku untuk setiap orang, setiap pelaku usaha, sampai pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Menurut Beni Sampirwanto, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, implementasinya pada pembatasan kegiatan masyarakat di tempat publik, pembatasan jam kegiatan masyarakat termasuk kegiatan usaha, penutupan ruas jalan, sampai isolasi skala RT, RW, dusun, sampai desa atau kelurahan. Sanksi juga disiapkan untuk para pelanggar, mulai dari teguran lisan, menyita KTP, kerja sosial, sampai denda. Bahkan untuk pelaku usaha, jika tetap bandel, terancam pencabutan izin usaha. Apabila sebuah usaha tetap bandel, maka pada tindakan berikutnya Satpol PP bisa melakukan penalti 2 kali dari yang pertama tadi. Mikro menjadi 1 juta, kecil menjadi 2 juta, menengah menjadi 10 juta, dan usaha besar menjadi 50 juta. Apabila pelaku usaha tadi masih bandel, maka Satpol PP akan merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mencabut izin usahanya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat patuh pada protokol kesehatan supaya penyebaran COVID-19 bisa terkendali. Caranya, lakukan 3M sehari-hari, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, masih di program Dialog DLHK. Pagi ini kita masih bersama dengan Pak Sigit dan Bulu. Dan sebelum saya lanjutkan lagi untuk membahas tentang aplikasi E-Link, ada yang sudah bergabung di redaksi. Saya ke Karin. Silakan ya. Karin. Baik, terima kasih. Ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk di WhatsApp redaksi. Yang pertama dari Bapak Rangga Syaputra di Krembung. Mungkin banyak masyarakat yang nantinya akan tertarik dan mencoba aplikasi ini karena menurut saya sangat membantu sekali untuk masyarakat. Tapi mohon maaf, yang saya ingin tanyakan sendiri, bagaimana dengan lokasinya? Apa untuk kelengkapan lokasi ini perlu memasukkan kode pos yang dicantumkan ketika ingin memberikan lokasi? Kemudian yang kedua, ini ada pertanyaan satu lagi dari Ibu Febriani di Sidoarjo. Pak, saya mau menyarankan terkait aplikasi ini selain bisa dipakai diunggah di Play Store, apa mungkin bisa juga disediakan di website atau juga di user Apple? Soalnya saya pribadi pengguna Apple dan barusan saya ingin mencoba mendownload tapi ternyata kok tidak tersedia. Oh ya, tadi sudah dijelaskan sebetulnya Pak Sigit ya, masih proses di Play Store-nya. Silakan, tapi boleh ditanggapi dulu siapa Pak Sigit? Oh ya. Saya tanggapi nanti belum menambahkan. Iya. Yang pertama Pak Sewa tadi yang Krembung ya. Iya. Jadi memang dalam pencantuman lokasi ini begini Pak, kami berharap bahwa dengan dicantumkan lokasi, kemudian kami siapkan Google Map-nya, itu harapannya memang supaya kami cepat bisa menindaklanjuti. Kadang-kadang narasi yang disampaikan pelapor, Bapak dari Krembung misalnya menyampaikan, narasinya yang beliau sampaikan dengan yang kami tangkap kadang-kadang mungkin beda. Jadi maksudnya di sini, tapi kami mungkin tangkapnya beda lagi lah. Ini supaya persepsinya sama, memang kami berharap lokasinya dicantumkan, kemudian diklik GPS-nya itu aja supaya nanti
di Google Map langsung muncul. Jadi itu yang kami lebih mudah. Jadi tidak harus dicantumkan kode posnya, tapi langsung diklik. Narasinya secara umum boleh di depan balai desa apa misalkan ya, tapi nanti diklik mapnya di bawahnya itu langsung muncul lokasinya by Google Map. Jadi artinya nanti bisa langsung dicari gitu ya. Betul ya. Mapnya diklik itu langsung nanti gitu keluar. Misal Bapak foto sekarang di sini, klik kemudian di laporan itu nanti langsung diklik gambar petanya itu, GPS-nya langsung muncul lokasinya, lokasi di titik ini di Google Map. Sehingga kalau ini nanti masuk ke kami juga tinggal ngeklik Google Map-nya ini, kami langsung bisa menuju, misal rute menuju lokasi itu. Jadi artinya kami teman-teman yang menindaklanjuti kan bisa lebih mudah. Seringkali kendalanya adalah pelaporan yang dibuat itu mungkin kurang rinci atau kurang rigid, sehingga teman-teman yang menindaklanjutin juga kesulitan nyari RT 2 RW 3 misalkan, itu kan juga nggak mudah ya bagi orang lain untuk menuju suatu desa gitu, kadang-kadang kan gitu. Terus kemudian yang kedua, memang betul Bu, jadi ini sementara memang masih untuk Android. Jadi saya pun juga pengguna Apple juga belum bisa untuk download aplikasinya, sehingga bisanya nanti untuk di lewat Android. Kemudian untuk yang web ini memang sedang kami usahakan. Jadi webnya di Dinas Lingkungan Hidup nanti akan kami munculkan di aplikasi itu. Cuma mudah-mudahan nanti versi web juga bisa dilakukan. Sementara memang masih untuk versi Android. Jadi ke depan nanti secara bertahap kami sempurnakan. Mudah-mudahan nantinya bisa iOS bisa. Kemudian yang web nanti setelah ini akan kita masukkan di dengan melalui web. Kira-kira begitu Mas. Oke, Bulu mungkin ada yang tambahkan silakan. Saya kira sudah lengkap ya. Oke. Baik. Nah, sahabat silakan di pagi ini yang masih ingin bergabung juga. Oke, ini ada WhatsApp masuk juga ke Karin aja dulu, coba dicek dulu Karin. Baik, nah ini kan tadi ada disebutkan oleh Pak Sigit karena memang aplikasi ini kan juga bisa dilakukan untuk pelaporan PJU juga begitu ya Pak ya. Berarti kalau memang ditemukan ada PJU yang padam, ini juga bisa tetap mengunggah ya Pak ya untuk tersebut ya. Jadi kalau tahu misalkan ada PJU padam, mungkin waktu di jalan mana gitu, di foto fotonya yang PJU-nya yang padam, klik kemudian nanti dilaporkan melalui aplikasi ini, nanti langsung keluar mapnya, PJU yang dilaporkan di titik ini, di dalam map langsung muncul. Jadi ini kalau dilaporkan ke kami, nanti admin bisa mengirim kepada teman-teman yang melakukan perbaikan PJU, ini bisa diruntut rutenya menuju lokasi itu. Cuma memang kembali lagi personil kami mungkin belum sebanyak jumlah pelapornya. Ini mungkin nanti kami dari awal kami sampaikan, kami juga mungkin mohon maaf untuk respon time ini mungkin berbeda-beda. Jadi ada yang mungkin bisa cepat, ada yang bisa agak lama. Tapi kami tetap berusaha meningkatkan layanan ini agar semua laporan ini bisa kami tindak lanjuti. Oke. Dari yang sudah melaporkan lewat aplikasi E-Link ini Pak, misalkan nanti sudah ditangani begitu, apakah juga akan ada notifikasi begitu oleh dari yang pelapor begitu Pak? Ya, Bu, monggo disampaikan belum? Oke, nanti gini, mungkin kalau ada yang melapor, nanti itu kan setelah dia melaporkan kejadian di mana, nanti muncullah ini notifikasi itu. Jadi kita tindak lanjuti. Nanti tapi biasanya begini, kalau misalnya nanti ada hubungannya dengan industri, kita bisa langsung segera menindaklanjuti. Nanti kita juga akan membuat laporan itu. Walaupun secara tertulis nanti bisa, saya juga kurang ini ya, apakah bisa nanti kita tindak lanjuti ke pengadunya itu. Jadi kita infokan, ini loh laporanmu ini udah bisa tindak lanjuti seperti itu. Jadi ya agar pengadunya juga tahu kita tuh menindaklanjuti itu. Gitu. Iya, karena kan mungkin banyak kan merasa sudah lapor tapi tidak ada respon, terus mungkin juga tidak mereka pun juga tidak update lagi tentang kabar informasi tersebut gitu ya. Jadi notifikasi itu mungkin bisa begini Mbak Tika. Jadi kadang-kadang laporan itu bisa yang langsung kami tindak lanjuti, langsung selesai bisa. Misalnya pohon tumbang gitu kan dilaporkan, kemudian kami nugaskan teman-teman yang Satgas Kepras langsung tindak lanjuti, di foto sudah selesai, mungkin selesai. Tapi kalau misalnya laporan pencemaran, misalkan pencemaran air di badan air, kemudian begitu tahu kondisi airnya warnanya kuning gitu, kemudian berbau, dilaporkan di foto, kami tindak lanjuti ke lokasi. Kemudian
di dalam tindak lanjut itu kan nggak sekedar kami datang selesai kan nggak, kami harus ngambil sampel air, kemudian ini juga dibawa ke lab, lab ini juga butuh waktu, sehingga notifikasinya ini mungkin bermacam-macam. Tapi yang jelas begitu laporan masuk, kami pasti ada notifikasi. Terima kasih Anda telah melaporkan, laporan sudah kami terima, saat ini sedang tahap apa, nanti tahapan-tahapan ini. Karena untuk lab ini juga butuh waktu, paling cepat 2 minggu biasanya untuk kami mengirim sampel air lab. Nah kemudian kalau nunggu 2 minggu ini kan tentunya juga kami nggak bisa melakukan tindak lanjut, artinya kita menunggu hasilnya dulu, kandungan yang ada di dalam sampel air tadi apa, nanti kalau sudah tahu kandungan ini kami klarifikasi perusahaan apa saja yang kemudian kemungkinan limbahnya sama dengan unsur-unsur yang di dalam kandungan sampel air yang kami labkan tadi. Nah ini kami tentunya nanti klarifikasi ke perusahaan dan lain-lain. Ini butuh waktu panjang memang ya. Tapi notifikasinya tetap ada, sudah ditindaklanjuti. Saat ini mungkin masuk ke lab, nah, nanti ujiannya apa, nanti sampai terakhir sudah ditindaklanjuti, misalnya perusahaan yang melanggar sudah diberikan sanksi dan seterusnya. Nanti itu tahapan-tahapan itu. Iya. Jadi bersama mengawal begitu Pak ya. Betul, jadi untuk masyarakat yang memang benar-benar peduli tentang pencemaran lingkungan ataupun terkait dengan pengaduannya terutama ya, baik PJU atau pencemaran lingkungan, jangan selesai di-download, lapor, selesai aplikasinya dihapus gitu ya. Jangan dong ya. Tetap dibiarkan aja karena nanti akan ada notifikasi via aplikasi yang sama ya, e-link ini tadi gitu ya. Oke, baik. Ya Karin, saya ke Karin. Iya, ini ada satu penanya lagi dari WhatsApp redaksi dengan Mas Hamsa di Krian. Apa dengan adanya aplikasi e-link di Kabupaten Sidoarjo ini, maka pihak dari DLHK sendiri sudah tidak menerima laporan-laporan via WhatsApp ataupun sosial media yang lain? Tetap. Jadi kami semua kanal laporan itu kami terima. Hanya memang kami selama ini misalkan Mas Hamza laporan ke DLHK by phone misalkan, Pak saya laporan di sini ada ini Pak, ya kami catat. Tapi kadang-kadang pelaporan ini tidak bisa langsung kami tindak lanjuti kalau nyun sewu ini anunya kurang rinci lokasinya, anunya seperti apa. Nah ini untuk menyikapi itu, untuk mempercepat kami menindaklanjuti, memang oke lah telepon juga kami terima, WA bisa kami terima, email bisa kami terima. Lewat aplikasi ini akan lebih mudah. Jadi artinya kami menyikapinya, lokasinya di mana, kondisinya seperti apa sih. Nyun saya misalkan begini, orang laporan, Pak ada sampah liar. Ya, sampah liar ini bagi kami bayangannya kan sampah yang besar sekali banyak, tapi baru harga mungkin 1-2 kresek dilaporkan sampah liar lah. Ini kan kalau di foto kami bisa membayang, oh yang dilaporkan begini. Jangan-jangan kami datangkan 5 truk ternyata cuma ini mohon maaf aja. Ini jadi supaya persepsi ini sama, kami juga menindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan. Ini tentunya juga perlu pernah kami laporan begini tahun 2019. Ada masyarakat yang melaporkan ke saya lewat WA, Pak laporan ada sampah liar Pak, bukan liar sebenarnya, di TPS itu ternyata nggak ditindaklanjuti, ya numpuk sampahnya. Bunyinya desanya Gilang. Gilang ini ada 2. Saya waktu itu menugaskan, tolong segera ke Desa Gilang, Kecamatan Taman. Teman-teman bawa truk ini langsung ke Kecamatan Taman, Desa Gilang. Ternyata Gilangnya Gilang Kecamatan Tulangan. Jadi kan sudah beda sekali. Jadi kami sudah mendatangkan orang ke Kecamatan Gilang. Pak enggak ada Pak, di Gilang ke Taman enggak ada. Akhirnya saya saya tanyakan Kecamatan Tulangan Pak. Wah, jadi artinya dari hal seperti ini aja sepele. Itu mungkin kami juga salah menyudah. Apabila dilaporkan melalui aplikasi ini dengan Google Map, ya mohon maaf, mungkin kami bisa mengeliminasi kesalahan-kesalahan seperti itu. Begitu diklik ke menuju Tulangan, nah kalau Google Map-nya kan langsung muncul. Kalau seperti itu tadi kan keliru ke Kecamatan Taman ya ini tapi salah satu menggunakan aplikasi ini misalkan masih ada masyarakat yang bingung menggunakan map-nya tadi Pak, hanya data saja, itu apakah bisa diterima, terkonfirm, data tersave, atau memang tetap harus memasang map-nya itu tadi Pak? Jadi begini, di dalam aplikasi itu narasinya ditulis, memang lokasi misalkan di Desa Gilang misalkan seperti tadi ya, itu langsung ada pilihan gitu. Ditulis narasinya aja. Ada, tapi di bawahnya ada pilihan, langsung diklik
map-nya, ada gambar Google Map itu ya, ada GPS-nya. Itu diklik itunya aja langsung muncul. Nanti secara otomatis akan muncul di map-nya. Desa Gilang, kecamatan mana yang dimaksudkan itu. Sehingga apabila pelapor ini kurang lengkap pelaporannya, dari map-nya itu akan kelihatan langsung. Mapnya lokasinya di sana. Oh iya. Jadi nanti akan muncul Gilang mana gitu. Jadi ya. Jadi nggak usah merinci lagi tulisannya, tapi secara otomatis dari Google Mapnya muncul begitu. Oke, baik. Nah, sahabat, ya menarik sekali perbincangan kita tentang aplikasi e-link yang dibuat oleh DLHK Sidoarjo. Untuk Anda yang ingin sharing juga, ada WhatsApp masuk lagi ya kayaknya ya. Sebentar nanti akan dibacakan oleh Karin. Saya jeda dulu sebentar sahabat ya untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Untuk seluruh warga Jawa Timur, terutama 19 kabupaten kota yang akan menyelenggarakan pilkada serentak insya Allah tanggal 9 Desember tahun 2020 yang akan datang. Mohon semuanya tetap bisa mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Kita tentu ingin masyarakat Jawa Timur sehat, ekonomi sehat, pilkadanya juga sehat. Dalam posisi pilkada serentak di saat pandemi COVID, kita tetap bisa melaksanakan pilkada serentak dengan baik, tetap patuh terhadap protokol kesehatan, dan pastikan masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan baik, datang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, jangan berkerumun, dan tetap bisa membangun demokrasi berkualitas. Tetap guyup rukun, tetap saling menghormati, bangun persaudaraan dan solidaritas di antara seluruh warga, seluruh tim baik KPU maupun Bawaslu, seluruh tim penyelenggara dari mulai TPS, PPS, PPK dan seterusnya. Doakan mereka sehat dan bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semua berseiring dengan seluruh kemudahan-kemudahan yang akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin terbaik dari 19 kabupaten kota yang sedang mengikuti pilkada serentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Timur. Bersama KPID Jawa Timur, mari kita wujudkan siaran sehat, pilkada bermartabat. Kita selamat. Dinamika informasi selalu berubah setiap hari, dan radio sebagai media informasi hadir untuk mengabarkan. Ramainya berita hoaks dan juga ujaran. Penghargaan ini diterimakan kepada Wakil Bupati Mojokerto, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten. Kompetisi Sains Madrasah atau KSM 2018. Buletin Jawa Timur, rangkaian informasi dari 15 kabupaten kota di Jawa Timur akan segera hadir setiap hari dari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi dan jam 4 sore. Nantikan Buletin Jawa Timur Senin sampai Sabtu jam 8 pagi dan 4 sore di 15 radio LPPL di 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Persembahan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Jawa Timur. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio.
Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terginas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Sahabat, mata adalah jendela dunia, untuk itu rawat dan sayangilah mata Anda. Konsultasikan seputar keluhan kesehatan mata Anda pada Rumah Sakit Mata Fatma, pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat. Rumah Sakit Mata Fatma melayani peserta BPJS Kesehatan. Tetap buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Percayakan kesehatan mata Anda pada Rumah Sakit Mata Fatma. Tetap memakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bersama kita lawan COVID-19. Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma, Jalan Raya Kalijatan nomor 40 Taman Sidoarjo. Telepon 031 7879857 atau 031 9978 2000 extension 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, masih berbincang bersama Pak Sigit dan juga Bulu dari DLHK Sidoarjo. Dan sahabat, ini saya coba untuk sapa dulu yang sudah bergabung juga. Ada Mas Adam, ini menanyakan kalau sungai yang aliran airnya ini terhambat begitu ya, menumpuk sampahnya. Sampah yang menumpuk di sungai dan menghambat saluran airnya ini termasuk gak ya? Soalnya di tempat tinggal mertua saya di Tanggulangin ini, lebih tepatnya di daerah Putat, sampah di sungainya ini banyak sekali dan sampai menutupi saluran pembuangan airnya, sampai bau setiap kali lewat sana. Dan juga ini ada pertanyaan yang menarik juga nih Pak, tentang aplikasi e-link ini boleh semua yang diadukan atau hanya tempat-tempat besar saja? Kalau misalkan di lingkungan tempat tinggal sekitar RT RW itu boleh dilaporkan juga tidak ya? Silakan. Iya, Mas Adam. Memang dari awal saya sampaikan bahwa aplikasi ini memang yang berkaitan dengan tugas-tugas dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kami memang nomenklaturnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Tapi memang untuk kebijakan dalam penanganan sampah ini tidak semuanya kami yang menangani. Jadi artinya begini, untuk sampah-sampah di badan air, di saluran, itu memang menjadi kewenangan Dinas PU, Bina Marga dan Sumber Daya Air. Untuk sampah-sampah yang di luar badan air, itu kami yang menangani. Cuma memang itu pun juga sekarang dengan adanya Perbu Pelimpahan Kewenangan, ada beberapa lokasi, jadi misalkan di jalan lingkungan, di RT RW itu juga sudah dilimpahkan kecamatan dan desa. Sehingga ada beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan, tapi mungkin setiap laporan tetap disampaikan pada lewat aplikasi itu bisa. Boleh ya, nanti Pak, cuma kami nanti akan melimpahkan atau menyampaikan ke kecamatan atau desa. Atau kalau mungkin langsung dilaporkan ke desa, monggo. Tapi kadang-kadang desa mungkin juga kesulitan kanalnya, laporannya pakai apa, by phone atau apa, monggo. Artinya bahwa aplikasi ini kami berharap memang bisa bermanfaat, tapi juga tidak semuanya bisa kami lakukan. Artinya tidak semuanya bisa kami tangani. Kalau memang kewenangan kami bisa kami tindak lanjuti, yang bukan nanti coba kami koordinasikan atau kami teruskan kepada pihak-pihak yang berkompeten tentang penanganan masalah tersebut. Termasuk yang Tanggulangin, saluran itu memang kewenangannya dari Dinas PU, Bina Marga dan Sumber Daya Air. Sampahnya maupun sedimennya. Jadi kira-kira begitu. Nah, baik, saya ke redaksi, tadi ada lampu-lampu nyala ini gimana?
Jadi ada pertanyaan? Oh jadi dong. Silakan Rin, waktunya terbatas, singkat. Oke, ya ini ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Naura di Tropodo. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Tika, Pak Sigi dan Bulu. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, karena berhubung saya ini kan fakir kuota, yang saya ingin tanyakan, jika aplikasi e-link ini tetap kita biarkan di handphone setelah kita melaporkan kejadian, apa aplikasi ini nantinya akan memakan kuota meskipun tidak digunakan? Soalnya kan ada beberapa aplikasi di mana meskipun tidak dibuka tetap memakan kuota. Kemudian yang kedua dari Ibu Ulfa di Candi. Wilujeng enjing Mbak Tika dan Bapak Ibu narasumber, ini bagi saya sebuah kemajuan tersendiri bagi Kabupaten Sidoarjo karena memudahkan bagi kedua sisinya. Saya penasaran dengan updatean terbaru terkait aplikasi ini selain bisa dipergunakan warga untuk melaporkan kejadian limbah, PJU dan pohon tumbang. Terima kasih, sukses selalu untuk pihak DLHK dan Suara Sidoarjo. Amin, terima kasih. Karin, waktunya sarapan. Silakan. Tadi yang Mbak Nora ya Trapodo. Saya kurang begitu ahli ya dalam bidang IT. Saya kurang tahu apakah aplikasi ini seandainya sudah download kemudian tidak dimanfaatkan, kemudian kuotanya makan terus ya. Mungkin kalau sejauh pengetahuan saya, oke lah, kalau memang mau melaporkan diaktifkan aja aplikasinya. Kalau enggak nanti sementara ditutup di settingnya itu di nonaktifkan. Kalau nanti melaporkan baru diaktifkan gitu bisa supaya khawatir nggak kemakan kuotanya. Tapi juga saya berharap misalkan Mbak Nora melaporkan pencemaran, kemudian jangan terus kemudian dimatikan, nanti nggak tahu perkembangan notifikasi tindak lanjut yang dilaporkan. Tapi kalau memang belum ada yang dilaporkan bisa di setting di off kan untuk khusus aplikasinya ini. Di HP-nya biasanya ada untuk setting itu. Kemudian untuk apakah ini bisa digunakan untuk aktivitas warga? Ya monggo, kembali lagi tujuan aplikasi ini sebetulnya memang untuk kegiatan yang kami sebagai instansi pemerintah, sebagai pelayan masyarakat, harapannya memudahkan kami menyampaikan layanan yang bisa kami sediakan. Kalau kemudian di luar itu bisa dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan yang lain ya monggo. Jadi ini untuk ini juga untuk kepentingan kita bersama. Oke, baik. Nah, ini kita sudah di sesi akhir. Mungkin ada yang disampaikan sebagai penutup juga, Buluh dulu, nanti mungkin ke Pak Sigit. Iya. Terima kasih. Untuk terkait dengan aplikasi ini mungkin nanti lebih detail lagi akan disosialisasikan lagi dengan yang pembuatnya, yang konsultan pembuatnya mungkin di sini juga hari Jumat. Nanti itu mungkin nanti bagi pemirsa setia Suara Sidoarjo bisa mendengar kembali nanti mungkin itu secara ini dari Mbak Tika mungkin yang menyampaikan. Ternyata seperti ini, jadi lebih teknisnya lagi karena ini kan juga masih baru ya. Mungkin jadi perlu agar masyarakat tuh lebih sering ternyata seperti ini gitu. Karena kemarin kami juga maksudnya karena waktunya singkat gitu loh. Jadi mungkin lebih jelas lagi nanti disosialisasikan kembali pada hari Jumat setiap hari 4 kali kalau nggak salah seperti itu katanya. Dengan adanya aplikasi ini agar masyarakat seluruh di Kabupaten Sidoarjo untuk mempermudah melakukan pelaporan dugaan adanya pencemaran, baik itu ada terkait tupoksi yang ada di DLHK. Jadi walaupun tidak bisa mungkin melalui online, bisa juga langsung kami masih tetap bisa datang ke DLHK bisa. Karena di situ kita ada POM, terus melalui WA atau SMS atau telepon itu memang sering kami terima seperti itu. Terus nanti ke depan juga mungkin masih kami indikan websitenya DLHK. Mungkin itu Mbak Tika. Baik. Ya, terima kasih Buluh. Silakan Pak Sigit. Baik, terima kasih. Jadi sahabat-sahabat Suara Sidoarjo, aplikasi e-link ini mungkin masih sangat sederhana. Tapi kami berharap dengan aplikasi yang sederhana ini tentunya kami berusaha menampung semua keluhan-keluhan masyarakat, kemudian nanti kami mengkanalisasi untuk mempercepat tindak lanjut itu. Sehingga kalau ada kekurangan kami mohon maaf, mungkin ke depan kami terus secara bertahap akan kami lakukan penyempurnaan. Dan kami juga mohon dukungan dari seluruh masyarakat, khususnya sahabat-sahabat Suara Sidoarjo ini, sehingga kami dalam melaksanakan tugas ini lebih bisa bermanfaat untuk masyarakat. Terakhir mungkin ada varian untuk sahabat Suara Sidoarjo, tuku bubur digawe sarapan, bumbune diwadahi mangkok beling.
dulur-dulur nek ono pencemaran ndang laporno lewat aplikasi Eling. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit dan juga Ibu Luh dari DLHK Sidoarjo. Sahabat, baru saja kita berbincang dengan Bapak Insinyur Sigit Setiawan, Kepala DLHK Sidoarjo, dan Ibu Luh Yuni Areni, SHMH, Kepala Bidang Penaatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLHK Sidoarjo ya, sudah menemani kebersamaan kita pagi ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua.